Meskipun di Menrace hari ini agak menurun setelah masa kejayaannya, itu masih sangat besar. Sekarang kami benar-benar ingin menekan semua iblis dan mencari jejak umat manusia. Sekarang tempat persembunyian sebagian besar umat manusia akan terbalik. Tanpa sarana pembudidaya untuk menyembunyikan nafas mereka, dengan indera penciuman iblis yang tajam, sebagian besar cara tersembunyi hanya dapat dikatakan sia-sia. Bahkan metode Feng Ming dan yang lainnya tidak menyembunyikan nafas mereka. Bukannya kamu tidak mau, tapi kamu tidak bisa. Jika Anda membunuhnya saat ini, Anda akan selalu menemukan sesuatu bersama dengan baunya. Ketika dia datang ke kamp U200B, U200B Feng Tianxing hendak berbicara, tetapi dia melihat Sira yang mengerutkan kening. Kenapa kamu di sini, Feng Er? Ayo duduk dan istirahat sebentar. Saat dia melihat Feng Tianxing, alis Seluo terentang, menunjukkan ekspresi yang sangat bahagia. Jelas, Sera tidak ingin emosinya mempengaruhi Feng Tianxing. Bukankah kamu di akademi, Feng Er? Mengapa kamu datang ke sini? Feng Tianxing menatap kosong pada Seluo. Kenapa? Aku tidak boleh keluar jalan-jalan? Atau aku harus tinggal di tempat sialan itu? Bantahan seperti itu membuat Seluo menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya dengan canggung. Tidak, tidak, bagus untuk keluar dan berjalan-jalan saat kamu lelah belajar, tapi jangan lelah. Ngomong-ngomong, aku punya beberapa masalah dengan pengepungan dan penindasan ini, dan aku tidak bisa menemukan solusinya. Feng Er, kamu membuat setiap ide untukku. Jika semua pasukanku pergi ke celah di Ngarai, persediaan pasti akan menjadi masalah. Tapi jika tidak semua pergi ke masa lalu, persyaratan dari penguasa kota ini tidak akan terpenuhi. Ketika Feng Tianxing mendengar ini, sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia meminta Sira untuk detail semuanya. Ternyata bukan karena Sera ingin berani, tapi dia diperhitungkan oleh penguasa kota. Apa yang kamu setuju untuk melakukan apapun yang mereka inginkan? Bukankah aku menulis kepadamu nanti untuk memberitahumu bahwa menyenangkan mereka itu perlu, tapi tidak terlalu dekat? Mendengar pertanyaan Feng Tianxing, Sera hanya kesal dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tianxing, aku tahu ini salahku, tapi aku tidak. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tak berdaya. Lupakan saja. Dalam situasimu saat ini, solusi terbaik bukanlah menemukan ras manusia di sini untuk membuktikan dirimu. Pikirkan, jika Anda tidak menemukannya, paling banyak Anda akan diejek sebagai pemborosan oleh pemilik kota. Tetapi jika Anda benar-benar menemukannya, itu tidak berarti memberitahu semua orang bahwa Anda semua sampah, dan saya bisa menemukannya. Ras manusia. Jika kamu memikirkannya lagi, apakah burung awal seperti itu akan ditangkap oleh berbagai penguasa kota? Ini adalah konspirasi telanjang. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, itu salah. Feng Tianxing bertingkah sangat menyesal, dan menghela nafas karena malu, membuat seluruh suasana tepat. Akibatnya, Sera harus berdagang angin dan angin. Lalu apa? Sera sangat cemas sehingga dia tidak bisa mengetahuinya. Tidak peduli bagaimana dia melakukan ini, itu salah. Jadi bagaimana dia harus memilih? Feng Tianxing menghela nafas dan berpikir sejenak sebelum dia berbicara. Aku akan memberimu nasihat. Kamu dapat menemukan beberapa petunjuk. Jangan khawatir tentang bagaimana petunjuk ini berasal. Tetapi kamu benar-benar tidak dapat menemukan umat manusia, mencari setengah bulan, dan mundur sesuai dengan waktu patroli dan pencarian ras iblis. Dan sisanya adalah yang terbaik. Jangan lakukan itu. Bahkan jika Anda melihatnya, Anda tidak dapat bereaksi. Anda harus menekan beritanya. Sera tidak peduli tentang itu lagi, dan mengangguk lagi dan lagi. Oke, mari kita dengarkan Feng Er. Kali ini, terima kasih telah memberiku ide. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu bahwa aku dipindahkan ke dalam perangkap. Benar-benar bodoh. Feng Tianxing juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah menganalisis ancaman macam apa dia terhadap penguasa kota, dia berulang kali menekankan bahwa posisi Sera saat ini sangat berbahaya, jadi dia pergi. Sera menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, dan matanya tertuju pada ajudan di sampingnya. Lihatlah situasi yang kamu analisis. Ini tidak sepersepuluh dari anginku. Jika bukan karena kesetiaanmu, aku pasti akan menyeretmu keluar dan memotongnya. Ras iblis sangat ketakutan sehingga tubuhnya bergetar, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya dengan hormat. Tuan Muda Feng memiliki bakat yang luar biasa. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan iblis biasa seperti saya? Hari ini, ucapan sederhana Tuan Muda Feng membuat saya merasa tercengang. Di masa depan, saya akan memiliki kesempatan untuk meminta jenderal mengirim saya untuk belajar dengan Tuan Muda Feng. Itu tidak hanya menambah pengetahuan saya, tetapi juga memberikan perlindungan kepada Tuan Feng ketika kekuatannya masih lemah. Sebenarnya, Jenderal, Anda telah berada di sisi Tuan Feng untuk waktu yang lama, dan Anda tidak lagi memandang rendah kami setan biasa. Ini adalah sifat manusia, dan bawahan Anda akan berusaha mengikuti pemikiran Tuan Feng. Pengakuan dan sanjungan yang tepat untuk Feng Tianxing ini membuat Sera merasa nyaman. Terutama ketika dia memuji Feng Tianxing, itu membuatnya menjadi ayah yang sangat bahagia. Oke,
Aku akan menemukan cara untuk mengaturnya setelah masalah ini selesai. Tetapi dengan temperamen Fenger, tidak ada hubungannya denganku jika kamu bisa memasukkannya. Setan dengan cepat berterima kasih padanya. Feng Tianxing kembali ke akademi sepanjang jalan. Dan sebelum memasuki kota untuk melihat, dia bertemu Jiang yang menunggunya di luar kota. Saat Feng Tianxing melihat Jiang, hatinya menegang. Mengapa kamu di sini? Mungkinkah sesuatu terjadi pada tuannya? Apa yang paling ditakuti Feng Tianxing sekarang adalah sesuatu terjadi pada tuannya. Ini adalah hubungan pribadi yang berhasil dia panjat, dan ini terkait dengan apakah dia akan dapat berjalan dengan lancar di antara iblis di masa depan, dan memiliki kedua sisi. Jiang menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Hanya beberapa pengecut itu, mengapa mereka harus menyerang tuannya? Aku hanya merasa sedikit kacau. Mereka sudah keterlaluan. Feng Tianxing memandang Jiang dengan curiga, menunggunya dengan sabar untuk menjelaskan semua yang terjadi selama ini. Setelah Feng Tianxing pergi, Jia Luo menemukan peluang bagus untuk berdamai dengan penguasa kota. Tetapi penguasa kota tidak memberikan muka, dan bahkan mempermalukan Jia Luo. Jika itu masalahnya, itu saja, keputusan yang dibuat oleh Jia Luo, murid mereka tidak dapat diubah. Itu hanyalah hal lain yang benar-benar membuat marah Jiang. Sebagai akademi, sejak mereka meninggalkan akademi, mereka harus diselidiki oleh tentara iblis. Dan bahkan jika mereka pergi jalan-jalan, mereka harus melapor dengan jelas. Di mana ini memperlakukan mereka sebagai manusia biasa? Ini untuk memperlakukan mereka sebagai budak. Apa perbedaan antara perlakuan semacam ini dan ras manusia rendahan itu? Jiang juga sangat marah selama periode waktu ini. Dia ingin berbicara dengan master beberapa kali, tetapi ada juga konflik di dalam akademi. Dongtian mengipasi api di akademi, menggunakan Song untuk membicarakan banyak hal, melemparkan semua dosa ini ke dalam Song. Pada tubuh, hal yang paling menjengkelkan adalah banyak murid yang mengikuti secara membabi buta. Kata Jiang Yue semakin marah, dan akhirnya menamparkan pohon itu dengan keras. Feng, beri aku sepatah kata pun, bisakah kamu membunuh semua bajingan ini?